Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Pada akhirnya Nabi Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, bahkan bertemu dengan kedua orang tuanya. Apa kisah selanjutnya? Kita akan lanjut kembali, silakan Pak. Baik, jadi Nabi Yusuf mempersilahkan itunya, baru semua mereka, orang tuanya, kedua orang tuanya, ibu bapaknya, dan saudara-saudaranya sujud penghormatan kepada Yusuf. Baru Yusuf berkata, "Ya abati, wahai ayahku, inilah makna dari mimpiku dulu. Allah telah menjadikannya sebagai suatu kenyataan. Ahsanabi, sungguhnya Allah telah berbuat baik kepadaku ketika dia mengeluarkan aku dari penjara, difitnah, dan ketika dia mengizinkan kamu semuanya, ayahku dan saudara-saudaraku, datang dari pedalaman, setelah sebelumnya setan telah merusak hubungan kami secara bersaudara." Kita berhenti lagi sejenak, lihat. Dia ada sebut enggak bahwa setelah saya dijebloskan ke sumur? Dia ada sebut enggak bahwa saudara-saudaraku berlaku tidak baik terhadap saya? Yang dia sebut, yang dia salahkan setan. Ini, oke, kita lihat lebih jauh. Saya ingin terangkan, nazaga syaitanu, nazaga itu artinya menusuk untuk melukai. Setan itu dalam Al-Quran digambarkan dalam menghadapi manusia punya cara bermacam-macam. Ada yang diistilahkan menyentuh belum apa-apa ya. Ada yang diistilahkan sudah dipegang. Ada yang diistilahkan menusuk. Yang mana yang paling keras? Ada yang lebih keras lagi. Istilah Al-Quran, istahwadha alaihi syaitan, sudah dikuasai oleh setan, dan dia sudah menjadi setan, sehingga fa'atba'ahu syaitan, itu di surat Al-A'raf, maka dia diikuti setan. Bukan lagi setan yang, bukan lagi dia yang mengikuti setan, tapi ini sekarang yang banyak itu. Dia menjadi setan dan lebih buruk dari setan. Inna rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Allah itu maha lembut. Dia memberikan sesuatu tanpa Anda sadari. Mau lihat sebagai contoh, Imam Ghazali beri contoh, bagaimana itu anak dalam perut ibu makan. Halus sekali. Dia berikan kita tuntunan halus sekali. Itu Allah, itu arti Allah. Latifun innahu wal alimul hakim, sungguhnya Allah adalah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baru akhirnya dia berdoa, Rabbi qad ataitani minal mulk, ya Allah, engkau telah menganugerahkan kepada saya sebahagian dari kekuasaan. Bukan kekuasaan, sebahagian. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan engkau telah mengajarkan kepada saya sebahagian dari penafsiran mimpi. Tawaffani musliman, ya Allah, wafatkanlah saya dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bis salihin, dan gabunglah saya bersama orang-orang yang soleh. Ada bahasan lagi di sini, boleh enggak orang minta mati? Boleh. Mau mati. Jadi kenapa mau minta mati? Tidak boleh minta mati. Tidak boleh. Paling tinggi kata Nabi, kalau memang sudah sakit keras, jangan minta mati, tapi minta begini, ya Allah, kalau kematian itu baik untukku, wafatkan aku. Kalau kematian, kalau aku masih bisa disembuhkan, kalau kehidupan ini baik untukku, aku minta diberi. Jadi jangan minta mati. Nabi Yusuf di sini tidak minta mati. Beliau minta kalau mati, saya dimatikan dalam keadaan Islam. Matikan saya dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bis salihin,
masukkan saya dalam kelompok orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, satu hal lagi saya ingin katakan, yang mana lebih tinggi derajatnya? Saya berkata dia orang soleh atau dia termasuk kelompok orang yang soleh? Termasuk kelompok, sudah ulama semua. Saya kira Sudah jago ya Pak. Baik, kita akan mendengarkan pertanyaan dari yang ada di rumah Pak. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safitri Anissa dan saya adalah seorang mahasiswa. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana cara kita memaafkan dan menghapuskan memori masa lalu akibat kesalahan dari orang tua kita. Saat kita ketemu kembali, apa yang harus saya lakukan untuk memaafkan mereka? Terima kasih Pak Quraish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memaafkan? Ada dulu satu hal yang kita harus garis bawahi, yang terkadang anak-anak tidak menyadarinya, yaitu tidak ada orang tua yang bermaksud buruk pada anaknya. Tidak ada. Bahwa ada orang tua yang keliru, itu jelas ada. Nah, jadi bertitik tolak, jadi tanamkanlah dulu dalam hati Anda bahwa sebenarnya orang tua saya itu maksudnya baik. Bahwa dia keliru, bahwa dia salah, itu bukan karena benci pada saya, tapi justru dia beranggapan bahwa itulah yang terbaik buat saya. Nah, kalau ini tertanam di dalam hati anak, dia justru akan lebih kagum pada orang tuanya. Dulu tuh orang tua saya mau supaya saya begini, tapi kesiannya dia salah paham, dia tidak mengerti. Nah, itu bisa mendorong untuk saya juga tidak mau berkata memaafkan, ya, tapi itu bisa mendorong untuk menjadikan hubungan dengan ayah atau ibu menjadi baik dan kemudian akan lebih baik. Nah, di sisi lain harus diingat begini, anak-anak muda ini biasa baru menyadari kebenaran kebenaran orang tuanya setelah dia jadi bapak atau ibu. Ya. Setelah dia punya anak yang seumur dengan dia waktu dia salah paham itu. Ya kan begitu ya Bu ya. Nah, jadi kita harus sadari itu bahwa boleh jadi saya yang keliru nih, boleh jadi saya ini, sehingga nah, dan yang ketiga itu sebabnya saya selalu berkata hubungan anak dengan orang tua dengan anak itu haruslah hubungan persahabatan. Jangan pernah orang tua memaksakan idenya pada anak. Jangan juga anak melanggar orang tua. Bersahabat bagaimana sehingga terjadi saling pengertian antar mereka. Saya kira itu. Baik, saya juga akan beri kesempatan ibu-ibu yang ada di sini untuk bertanya, namun sabar ya. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah bersama Tafsir Al-Misbah bersama